kembali di podcast Retorika. Halo Sobat Retorika TV, kembali lagi dengan saya Khalifatul Jannah dengan konten ngobrolin buku bareng mahasiswa. Tentunya Liva di sini tidak sendiri ya. Liva di sini sudah ditemanin sama kakak ganteng yang akan menjelaskan beberapa hal mengenai buku yang berjudul Fik Tata Negara. Oke, silakan perkenalan dulu Kak, karena katanya tidak kenal maka tidak akan sayang. Nah, baiklah, terima kasih. Saya itu Muhammad Muhlis dari Prodi PPKN semester 7. Sudah Kak, kayak gitu cuman. Oke Kak Muhlis, buku tentang Fik Tata Negara ini berisi tentang apa sih Kak? Jadi sebelumnya mungkin saya di sini akan memaparkan beberapa terkait dengan atensi yang menjadi latar belakang saya memilih buku Fikih Tata Negara untuk diresensi. Karena apa? Karena yang pertama kali itu adalah timbulnya wacana tentang masalah khilafah di Indonesia. Kenapa? Karena awal pertama kali dari yang namanya munculnya wacana khilafah itu dimulai dari yang namanya Abu Hasan Al-Mawardi ketika dia itu menulis yang namanya kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah pada tahun 1958. Namun kemudian kitabnya tersebut itu mendapatkan banyak kritikan dari beberapa ulama. Salah satunya itu adalah ulama Imam Haromain, yaitu Imam Al-Juwaini yang merupakan guru dari Imam Al-Ghazali yang mengkritik kitab tersebut. Dan juga ada beberapa kritikan dari Ibnu Taimiyah sehingga menulis kitab yang namanya Asy-Syiasah Asy-Syar'iyyah. Nah, kemudian tentang teori khilafah ini, sistem kenegaraan khilafah ini juga mendapatkan beberapa sorotan yang negatif atau stereotip negatif dari beberapa orang atau beberapa pemikir di luar negeri. Salah satunya itu adalah Gabriel Hanotax yang merupakan seorang menteri luar negeri dari Prancis yang kemudian dibela oleh Muhammad Abduh. Nah, sebenarnya tentang radikalisme dan juga masalah khilafah ini sering kemudian dicampur adukkan, padahal Islam itu sebenarnya merupakan agama kedamaian. Hal ini muncul dari yang namanya adanya politik identitas ketika yang namanya pada tanggal 9 November itu pada 2001 itu di Menara Kembar di WTC itu kemudian mengalami namanya pengeboman, terjadi namanya playing victim. Nah, kemudian terdapat beberapa para pemikir dan juga tokoh-tokoh dunia yang kemudian mengkritik terhadap Islam karena Islam itu dianggap sebagai agama yang keras. Salah satunya itu adalah Martin Kramer dan juga ada Bernard Lewis, dan juga di lain sisi ada juga merupakan tokoh luar negeri itu yang kemudian membela Islam. Salah satunya itu ada John L. Esposito dan juga ada yang namanya itu adalah Ken Armstrong. Nah, langsung saja ya ke beberapa poin-poin dan juga sinopsis dari buku ini. Nah, di pertama itu ada yang namanya pengantar dari Abu Yazid. Abu Yazid itu memberikan sebuah kaidah fikih, yaitu salah satunya itu adalah al-muamalatul ibahah. Muamalah itu hukumnya itu adalah boleh. Dan juga dijelaskan pada kaidah kedua dia mengatakan al-muamalatul kun hatta ya'lamul man'u. Jadi muamalah itu hukumnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Karena apa? Karena konteks dalam Al-Qur'an itu terdiri dari dua pembahasan. Ada yang bersifat tafsili khusus dan ada yang bersifat ijmali, umum di dalam Al-Quran. Nah, sedangkan wacana tentang agama dan negara ini baru muncul ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah dan juga munculnya yang namanya Piagam Madinah. Nah, di situ baru muncul yang namanya konteks pembahasan terkait dengan hubungan antara negara dan juga agama di situ. Dan juga dilanjutkan oleh beberapa kemudian pemerintahan-pemerintahan yang bersifat monarki, ada Abbasiyah, ada Umayyah, ada Fatimiyah, dan juga ada Ayyubiyah. Karena Rasulullah itu sendiri pernah berkata dalam hadisnya itu mengatakan al-khilafatu fi ummati 30 sanatan tsumma mulkun ba'da dzalika. Jadi khilafah di umatku itu sekitar 30 tahun dan kemudian kerajaan-kerajaan. Nah, di pertama itu membahas terkait dengan yang namanya kaitan antara negara dan politik. Dan juga Indonesia ini sudah termasuk pada yang negara Islam, tapi bukan sistem pemerintahan Islam. Dan juga terdapat beberapa persyaratan-persyaratan untuk menjadi pemimpin. Dan persyaratan maupun kualifikasi di dalam menjadi pemimpin di dalam Islam itu sangatlah sulit. Bahkan sekali Soekarno pun itu tidak memenuhi kualifikasi yang ada di dalam Al-Quran. Dan juga yang kedua itu ada yang namanya prinsip-prinsip. Jadi ada yang namanya prinsip 5, yaitu ada yang namanya al-musawwah, kesetaraan, ada al-adalah, kemudian ada al-hurriyah, ada asyura, dan ada ar-riqabatul ummah atau kebebasan, hak berbicara atau hak sipil. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya kehadiran negara. Jadi negara itu merupakan sebuah keharusan untuk menyelenggarakan yang namanya maqasidus syariah atau yang namanya ajaran Islam. Dan juga di situ ada yang namanya cara pengangkatan pemimpin, ada yang namanya istikhlaf, ada yang kemudian namanya demokratis, dan juga ada yang namanya beberapa sistem-sistem kenegaraan yang diterapkan di seluruh dunia.
Dan juga di bab 4 itu berkaitan dengan yang namanya maslahat, kemaslahatan umat, maslahah al-mursalah, ada maslahah mu'tabarah dan ada juga maslahah mulwah. Dan juga yang kelima itu ada yang namanya demokrasi dalam Islam. Jadi selain demokrasi dari barat, Islam itu juga memiliki demokrasi tersendiri dalam Al-Qur'an. Dan juga ada yang namanya pluralisme agama. Jadi di Indonesia ini terdiri dari beberapa agama yang kemudian kita harus memposisikan bagaimanakah cara kita sebagai warga negara itu dan juga sebagai penganut agama Islam itu dalam bertingkah laku dan berhubungan dengan antar sama warga negara yang misalkan berbeda agama. Dan juga ada di situ juga lembaga peradilan, bagaimana kemudian peradilan dalam agama Islam. Juga ada yang namanya agama Islam itu sebagai kelenturan dan juga kemudian yang bersifat kaku. Jadi Islam itu di lain sisi itu bersifat kaku dan juga di lain sisi itu bersifat lentur. Dan juga ada yang namanya Islam itu bersifat wasatiyah, pertengahan, ketika dihadapkan dengan beberapa persoalan. Jadi mungkin itu penjelasan secara sepintas dari buku Fikih Tata Negara yang ditulis oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Oke Kak, sangat menarik tentunya ya, tapi agak berat Kak, kayak rindu kalau harus baca buku itu. Oke, menurut Kakak nih, hal yang paling melekat atau yang menarik dari buku Fikih Tata Negara ini apa sih Kak? Nah, karena saya sendiri itu sebenarnya adalah PPKN dan juga saya ini sering mempelajari tentang sistem kenegaraan maupun juga rule of law atau yang bersifat hukum-hukum dari barat, ternyata setelah saya telusuri Islam itu tidak hanya dilimitasikan pada perspektif yang bersifat normatif atau religiusitas. Misalkan kebanyakan orang itu memahami Islam hanya dalam perspektif misalkan sholat, zakat, puasa. Namun kalau kita telusuri secara lebih mendalam, Islam itu ternyata juga mengatur hal-hal yang bersifat politis, yang bersifat kenegaraan maupun bersifat sosial maupun bersifat ekonomi. Jadi buku ini sangat cocok bagi mereka yang kemudian ingin memahami konsep ketatanegaraan dalam perspektif agama Islam. Karena kalau kita ketahui banyak buku referensi yang sudah membahas terkait dengan kenegaraan, yang itu dari mana kemudian pemikiran-pemikiran barat. Sedangkan ini versi yang lebih spesifik, bersifat kemudian lebih bersifat normatif karena dalam perspektif agama Islam, dan ini lebih sulit dipahami karena harus kita memahami teks-teks Al-Quran, teks-teks hadis dan juga ada beberapa kaidah fikih sehingga harus dihibridakan dengan iklim yang ada di Indonesia seperti itu. Oke Kak, setelah dilihat-lihat ya Kak, judul bukunya ini Fikih Tata Negara. Ini sangat menarik sebenarnya untuk dibaca, tapi Kak dilihat dari judulnya saja ini sangat berat kayaknya untuk dibaca. Kalau Kakak sendiri ngerasain seperti itu tidak waktu mau menjelang membaca buku itu? Kalau dari saya pribadi, pertama kali membaca buku ini tidak ada rasa berat sama sekali. Karena apa? Karena memang saya pribadi itu sangat menyukai buku-buku yang bersifat kenegaraan. Karena saya pribadi latar belakangnya PPKN. Dan juga saya sangat gembira setelah mengetahui adanya buku ini. Karena apa? Karena saya bisa memberikan sebuah komparasi bahwasanya saya tidak hanya bisa memahami konteks teoritis kenegaraan itu berdasarkan pada pemikiran-pemikiran barat, tapi saya juga memberikan sebuah sandingan bahwasanya Islam itu juga kemudian mengatur tentang kenegaraan. Sehingga saya memiliki dua pemahaman, negara dalam perspektif pemikiran barat maupun juga negara dalam perspektif Islam. Sehingga saya kemudian bisa mengkompatibelkan keduanya. Karena keduanya itu berjalan secara beriringan. Bahkan antara Pancasila yang kemudian digadang-gadang itu berasal dari ideologi-ideologi barat, padahal kenyataannya tidak, itu juga sesuai dengan konteks fikih tata negara. Padahal jadi Pancasila ini merupakan sebuah akulturasi antara pemikiran barat dan juga ada pemikiran dari timur seperti itu. Oke Kak, oke. Kayaknya gak afdal nih Kak, dari tadi kita cuman membahas tentang hal-hal yang menarik saja dalam buku itu. Kira-kira kalau menurut Kakak sih, apa sih kurangnya dari buku itu? Nah, tentunya setiap karya dari setiap orang itu tidak ada yang sempurna, karena seperti hanya kata-kata, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jadi ada beberapa kekurangan dari buku ini. Yaitu salah satunya kekurangan tidak adanya penjelasan secara spesifik terhadap kaidah-kaidah fikih yang telah dicantumkan. Karena apa? Baik hadis, ayat ataupun juga kaidah fikih itu memiliki kontekstualisasi tertentu. Jadi harus ada yang namanya penjelasan seperti itu. Sedangkan di sini tidak, sehingga bagi para pembaca yang masih awam itu bingung, ini konteks kaidahnya itu untuk apa dan juga konteksnya itu kapan seperti itu. Jadi kurang bisa dipahami karena hanya berupa potongan-potongan kaidah fikih tanpa ada penjelasan secara lebih mendalam. Hanya ada kemudian translate atau artinya saja seperti itu. Oke Kak, tadi sudah dijelaskan ya, dibahas dari per bab, tapi bisa nggak Kak kalau Kakak itu menjelaskan hal-hal menarik dari bab-bab itu lebih luas, bisa tidak Kak? Bisa. Jadi setiap babnya itu pastinya karena ini dalam perspektif fikih tata negara itu ada hal-hal yang kemudian bersifat kemudian unik. Jadi di bab pertama itu ada kemudian yang namanya konsep yang namanya kepatuhan terhadap pemimpin. Jadi
konsep kepatuhan kepada pemimpin itu dalam Islam itu tidak bersifat mutlak. Ada kemudian hal-hal yang mana kemudian kita tidak boleh menuruti ataupun taat kepada seorang pemimpin. Ada hadis dari riwayat Muslim itu yang mengatakan, saya nggak apa-apa ya, tekan aja. Jadi ada hadisnya itu berisi alal mar'il muslim isam awat ta'ata fi ma habba wa kariha illa bi ma'syatin. Fa in umiru bi ma'syatin wala sam'a wala ta'ata. Nah, di situ dikatakan bahwasanya seorang muslim itu harus taat dan mendengarkan kepada apa yang diperintahkan pemimpin negaranya meskipun itu tidak senang, kecuali dalam kemaksiatan. Namun apabila kemudian pemimpin itu menyuruh kepada kemaksiatan, maka kita tidak boleh kemudian taat. Nah, itu sebenarnya merupakan bentuk kontekstualisasi ataupun juga turunan dari Quran surat An-Nisa, yang mana itu berbunyi Quran surat An-Nisa ayat 51 itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum. Jadi kalau dikaji secara kebahasaan itu, secara linguistik itu, kalau dalam pendidikan bahasa itu ya, jadi kalimat pertama itu ada kata atiullah dan watiur rasul. Nah, pertanyaannya sekarang itu, kenapa di kalimat ulil amri itu nggak ada kalimat wati'u? Karena dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan bahwasanya ketaatan kepada pemimpin ulil amri itu mengikuti kepada ketaatan yang namanya Rasul dan juga Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mutlak kepada pemimpin, karena kadang pemimpin itu juga salah, sebagaimana di Rasulullah bahwasanya al-insanu mal khata' wan nisyan, bahwasanya seorang pemimpin itu kadang juga kemudian mengalami kesalahan. Nah, di situ ada juga kemudian hadis yang mengatakan dari hadis riwayat Muslim, "Man kariha min amri syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja minas sultani shibaram mata mitatan jahiliyah." Nah, barang siapa yang tidak senang terhadap pemimpinnya, maka dia hendaklah bersabar. Nah, barang siapa yang keluar dari kepemimpinan orang itu selangkah saja kemudian dia mati, maka dia mati dalam keadaan kafir. Karena hadisnya yang lain itu mengatakan la ta'ata fi ma'siyati innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu tidak ada terhadap yang namanya kemungkaran. Ketaatan itu hanya kepada yang namanya konteks kemakrufan atau dalam hal kebaikan saja terhadap pemimpin. Nah, kemudian yang kedua. Nah, yang kedua itu kita sesuaikan dengan Pancasila. Nah, Pancasila itu juga ada yang namanya keadilan, ada kemudian musyawarah, kemanusiaan, dan juga ada yang namanya kebebasan berpendapat. Nah, itu sebenarnya hal-hal menarik yang ada dalam Islam yang kemudian kurang banyak orang yang paham bahwasanya konsep Pancasila itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Yang pertama saja misalkan ada konsep asyura atau musyawarah, sila keempat. Nah, di situ dikatakan wa amruhum syura bainahum dalam Quran surat Asy-Syura, dan selesaikanlah urusan kalian dengan musyawarah. Dan juga ada dikatakan di Quran surat Al-Imran wasyawirhum fil amr, dan juga ada asar yang mengatakan ista'inu umurukum bil musyawarati, bahwasanya konteksnya itu adalah musyawarah. Dan yang kedua ada yang bersifat adil. Adil itu kan kalau kita lihat dalam sila kelima itu juga ada wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl katanya dalam surat An-Nisa. Dan juga ada juga yang lain itu mengatakan dalam Al-Qur'an itu wala yajrimannakum syara'anu qaumin ala alla ta'dilu, jangan sampai kebencian kalian terhadap satu kaum itu kemudian membuat kalian tidak bisa berlaku adil. Kemudian ada yang namanya konsep al-hurriyah. Al-hurriyah itu adalah konsep yang namanya kesetaraan. Nah, di dalam Islam itu tidak ada yang namanya orang lebih tinggi ataupun lebih rendah, karena yang membuat orang itu lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya itu yang pertama adalah ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan juga ada hadis yang mengatakan bahwasanya wan nasu sawa'un ka'asnalil musti, bahwasanya setiap orang itu bagaikan sisir. Bagaimana sisir? Pasti rata, tidak ada yang lebih tinggi. Dan juga ada yang mengatakan hadisnya itu wan nasu banu adam wa khalaqallahu adama min turabin, bahwasanya setiap orang itu lahir itu keadaan sama karena sama-sama dari Nabi Adam. Dan juga ada yang namanya konsep al-musawwah, yaitu juga kebebasan. Ali bin Abi Thalib itu mengatakan bahwasanya setiap orang itu tidak boleh diperbudak, karena setiap orang itu dalam konsep Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia itu mengatakan setiap orang itu tidak boleh kemudian dijadikan budak, memiliki namanya kemerdekaan. Nah, di situ. Dan juga yang terakhir itu adalah ar-riqabatul ummah. Ar-riqabatul ummah itu merupakan konsep kontrol dari seorang rakyat itu kepada yang namanya pemimpin. Jadi Islam itu sebenarnya memiliki konsep yang juga menarik terhadap konsep kenegaraan, terhadap bagaimana mengontrol kepada pemimpin. Dan juga yang ketiga itu ada yang namanya demokrasi dan juga sistem pemerintahan di dalam Islam. Bagaimana cara mengangkat pemimpin. Nah, dalam Islam itu sendiri ada beberapa macam cara, itu salah satunya ada yang namanya istikhlaf. Istikhlaf itu adalah mandat. Misalkan kalau kita lihat pada korespondensi historis itu, ketika Abu Bakar ingin memilih kemudian Umar, Abu Bakar tidak melakukan yang namanya Abu Bakar As-Siddiq itu tidak melalui yang namanya pemilihan. Kalau Abu Bakar itu melalui pemilihan, kalau misalkan Utsman itu juga melalui pemilihan, dan juga Ali bin Abi Thalib melalui pemilihan. Sedangkan Umar ketika transisi kepemimpinan dari Abu Bakar As-Siddiq menuju Umar itu tidak ada musyawarah, atau kalau sekarang itu pemilihan umum, tapi istikhlaf.
Nah, pertanyaannya sekarang, apakah istilaf itu tidak demokratis? Demokratis, karena apa? Karena istilaf itu adalah penunjukan seorang pemimpin kepada penggantinya, namun sebelum menunjuk itu, pemimpin itu sudah melakukan yang namanya musyawarah secara tertutup. Nah, seperti itu. Dan juga pengangkatan pemimpin. Nah, pemimpin itu dalam konsepsi Islam itu harus memiliki dua hal. Ada yang namanya al-quwwah, kapabilitas, dan ada juga yang namanya integritas, yaitu al-amanah. Dia harus bisa memegang janjinya sendiri. Di dalam misalkan membuat sebuah kebijakan, maka harus kemudian ditaati. Nah, dalam konsepsi Islam, kalau dalam perspektif Barat itu demokrasi itu ada kemudian partai politik untuk kemudian menjadi penyaring terhadap calon-calon yang akan mencalonkan diri, Islam itu juga punya yang namanya ahlul ikhtiyar dan juga ahlul hali wal aqdi. Ahlul hali wal aqdi itu adalah golongan para ulama yang dia memiliki pemahaman sangat luas, kemudian bisa mengkategorikan ini apakah pemimpin baik atau tidak. Sedangkan orang-orang yang masih awam itu disebut dengan ahlul ikhtiyar, orang yang masih dalam pencarian, seperti itu. Dan juga dalam konsep kemaslahatan. Jadi konsep kemaslahatan itu ada maslahah mu'tabarah. Jadi maslahah mu'tabarah itu sudah kemaslahatan atau kemanfaatan yang sudah diatur dalam Al-Quran. Dan juga yang kedua itu ada kemaslahatan maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu merupakan sebuah kemaslahatan yang tidak diatur dalam agama Islam, tapi ketika dilakukan itu diperbolehkan. Karena Ibnu Aqil Al-Hambali itu mengatakan bahwasanya politik yang tidak diatur di dalam Al-Quran kemudian itu mendatangkan kemaslahatan bagi umum, maka itu kemudian boleh. Dan yang ketiga itu adalah maslahah mulghah. Maslahah mulghah itu adalah kemaslahatan yang kemudian bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, itu tidak boleh. Dan juga yang kelima itu ada yang namanya sistem demokrasi dalam Islam. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah, misalkan sejarah peradaban Islam itu, salah satu sahabat yang paling keras itu adalah Umar bin Khattab. Tapi dalam kenyataannya orang yang sangat terbuka terhadap kritikan itu adalah Umar bin Khattab. Sampai kemudian dia mengatakan kalau ada kesalahan pada diriku tolong luruskanlah. Sampai ada kemudian salah seorang perempuan mengatakan, baiklah kalau Anda itu kemudian terjadi kebengkokan, maka pedang ini akan meluruskan. Nah, Umar bin Khattab tidak marah dengan itu, malahan dia senang. Dan juga ada salah satu pendiri Ahlussunnah wal Jamaah itu Abu Hasan Al-Asy'ari, ketika dia kemudian setiap khutbah Jumat itu selalu memuji-muji Umar bin Khattab. Kemudian dikritik oleh Abu Dabbah bin Muhsan Al-Auzi. Nah, kemudian dia itu dipanggil oleh Umar, kenapa engkau mengkritik Abu Hasan Al-Asy'ari? Nah, kemudian dia menjelaskan, ketika khutbah Jumat Abu Hasan Al-Asy'ari itu terlalu menyanjung-nyanjung sampean, sehingga kemudian merendahkan sahabat yang lain. Maka kemudian Umar menerima kritikan tersebut. Dan juga ketika Umar itu dikritik oleh Khulafah, seorang perempuan itu, dia juga menerima. Dan juga terkait misalkan mas kawin dikritik, beliau juga menerima. Jadi Umar bin Khattab itu meskipun orangnya itu keras, tapi dia sangat demokratis orangnya. Dan juga di bab selanjutnya itu bab kelima terkait dengan masalah pluralisme agama. Jadi ini yang kadang disalahpahami, bahwasanya ada sering yang mengatakan fanatisme terhadap agama itu tidak boleh. Padahal konsepnya fanatisme terhadap agama itu wajib, yang tidak boleh itu adalah anarkis. Anarkis itu apa? Dalam bentuk tindakan kekerasan, menghalalkan darah orang lain yang tidak sepaham dengan kita, itu yang tidak boleh. Kenapa? Konsepnya itu di pasal 29 Undang-Undang Dasar itu mengatakan, di ayat yang kedua mengatakan bahwasanya negara itu menjamin kemerdekaan tiap individu untuk memeluk agamanya masing-masing dan beragama menurut kepercayaannya dan agamanya itu. Nah, keyakinan yang berlebih terhadap agama itu diperbolehkan karena sudah diatur dalam undang-undang. Nah, jika ada orang yang mengatakan bahwasanya kamu tidak boleh seperti itu, kamu bertentangan dengan undang-undang dasar. Loh, yang bertentangan dengan undang-undang dasar itu bukan saya, tapi sampean, karena ini sudah diatur dalam agama Islam. Sedangkan keyakinan dalam agama Islam itu tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Misalkan inna dina indallahi Islam, bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah kemudian Islam. Dan juga di lembaga peradilan. Nah, lembaga peradilan ini menurut saya juga menarik karena Islam itu sendiri juga memiliki yang namanya konsepsi tentang lembaga peradilan. Nah, Ibnu Mas'ud itu mengatakan bahwasanya menjadi hakim itu, duduk menjadi hakim itu lebih kemudian afdol dibandingkan orang yang beribadah selama 70 tahun. Nah, namun pada saat yang bersamaan, hakim itu penuh dengan yang namanya konsekuensi. Bahkan ada hadis itu yang mengatakan mawuliyal qada'i faqadatu bihabiri sikin. Dari saking susahnya menjadi hakim itu sampai dikatakan orang yang menjadi hakim sebenarnya sudah disembelih tanpa menggunakan pisau. Karena apa? Karena ada 3 kategori yang namanya hakim. Yang pertama, hakim yang berilmu, kemudian dia memutuskan perkara, maka dia masuk surga. Yang kedua, hakim yang mengetahui tapi dia memutuskan perkara yang salah, maka dia masuk neraka. Dan yang ketiga itu adalah hakim yang tidak memiliki pengetahuan dan dia memutuskan, maka dia kemudian masuk neraka. Nah, orang yang berpengetahuan namun dia memutuskan, namun kemudian keputusannya salah, maka dia dapat 1 pahala.
Namun jika dia berpengetahuan dan memutuskan perkara, maka dia dapat maka dia kemudian dapat 2 seperti itu. Dan juga yang terakhir yang namanya ketegaran Islam antara ketegaran dan juga kelenturan. Jadi Islam itu tidak bersifat kaku seperti itu. Karena apa? Karena kaidahnya itu mengatakan dzarul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi mencegah pada kemudaratan itu lebih sempurna dibandingkan kemudian kemaslahatan. Seperti itu, misalkan ada yang namanya seperti budaya patriarkis yang kemudian memandang perempuan itu lebih rendah. Padahal dalam Islam itu ada yang hadis yang mengatakan, dan ini juga dijadikan oleh orang-orang yang mengharamkan perempuan untuk menjadi pemimpin negara. Contohnya yang dibilang itu adalah walau amruhum imro'atan, bahwasanya la yufliha qaumun walau amruhum imro'atan, tidak akan bahagia suatu kaum itu yang dipimpin oleh salah seorang perempuan. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwasanya ketika orang itu tidak paham secara kontekstualisasi dari hadis itu, maka kemudian dia ngawur. Nah, padahal kontekstualisasinya itu, asbabul wurudnya itu adalah ketika Rasulullah itu tidak memperbolehkan pemimpin di waktu zaman Persia. Ketika waktu itu adalah monarki. Nah, secara gramatikal, Syafiuddin Muhajir itu menjelaskan bahwasanya kalimat walau itu artinya menyerahkan sepenuhnya. Jadi kalau misalkan ratu, ratu itu memiliki fungsi yang namanya untuk melaksanakan undang-undang dan juga kemudian membuat undang-undang dan mengawasi undang-undang. Padahal kalau dalam demokrasi di Indonesia itu kan ada tres politika. Ada yang khusus membuat undang-undang itu misalkan di legislatif, yang melaksanakan itu eksekutif, dan yang mengawasi itu legislatif. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah konsep Ibu Megawati ketika jadi presiden? Apakah itu bertentangan dengan Islam? Tidak. Karena apa? Karena urusan negaranya itu tidak dilimpahkan kepada Ibu Megawati. Karena dibagi 3, Ibu Megawati hanya menjalankan undang-undang. Sedangkan dalam kerajaan itu semuanya itu diberikan kepada ratu ataupun juga raja. Nah, juga yang terakhir itu ada kemudian Islam Nusantara dan juga aspek kemudaratan. Jadi dalam Islam itu yang saya katakan tadi ada Islam wasatiyah. Wasatiyah itu dalam bukunya Haidar Bagir itu mengatakan, Nabi itu dalam hadisnya itu mengatakan wasatiyah itu adalah dia kemudian Rasulullah menggaris satu garis di kanan dan satu garis di kiri. Wasatiyah itu di mana kata Rasulullah? Di tengah-tengah. Karena apa? Karena berbicara tentang Islam Nusantara itu, Islam itu kemudian diakulturasikan dengan yang namanya budaya-budaya di Indonesia, seperti halnya Uli Songo, Sunan Kalijaga yang kemudian mengakulturasikan budaya wayang dengan agama Islam. Karena apa? Karena kalau kita kemudian menghancurkan semua budaya-budaya itu, maka Islam akan sulit diterima. Nah, seperti halnya kaidah tadi, dzarul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih, mencegah kemudaratan itu, kerusakan itu lebih utama dibandingkan kemaslahatan. Maka kemudian ajaran-ajaran yang kemudian syirik itu kemudian dipindahkan, maka wayangnya tetap diambil untuk kemudian dijadikan sebagai sarana untuk memberikan politisasi pada Islam supaya orang-orang itu kemudian masuk Islam seperti itu. Nah, itu ringkasannya dari 10 bab. Oke, Kak. Ini sepertinya agak panjang ya tadi. Kira-kira apa sih, Kak, yang tidak akan membuat para pembaca itu salah sasaran dalam buku ini? Nah, yang pertama itu adalah tidak boleh membaca buku secara anggaplah pindah-pindah, jadi harus secara keseluruhan. Karena terkadang dalam kaidah fikihnya itu ada kemudian beberapa penjelasan. Dan juga yang kedua, kita harus kemudian mencari di berbagai media sosial. Karena misalkan sekarang itu sudah media digitalisasi. Jadi kalau dari saya pribadi itu sambil juga melihat beberapa bedah-bedah buku dari si penulisnya. Jadi kita bisa paham, oh konteksnya yang kaidah ini adalah ini. Jadi kita harus juga disandingkan dengan misalkan di bedah buku yang kemudian dilangsungkan oleh penulisnya sendiri. Karena yang paling paham terhadap tulisannya itu adalah penulis itu sendiri, yaitu Syafiuddin Muhajir. Dan dia sudah memberikan sebuah bedah buku terhadap bedah buku terkait dengan fikih tata negara di sosial media, terutama di YouTube. Jadi bisa memahami, jadi disandingkan. Kita lihat di mana bagian bukunya, lalu kita komparasikan dengan penjelasan beliau sebagai penulis. Jadi itu supaya pemahaman kita komprehensif dan tidak salah sasaran seperti itu. Oke, Kak. Oke, sahabat Retorika TV, kita sudah tahu banyak hal nih tentang buku Fiqh Tata Negara ya, Kak. Hanya ini yang dapat Kakak sampaikan. Kita hanya bisa menemani sahabat Retorika sampai di sini saja dengan berat hati. Kita harus mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.